Baik, kita bahas konsep variabel acak. Nah, sebelum melangkah lebih jauh tentang konsep variabel acak ini, kita harus pahami dulu konsep variabel. Nah, variabel di sini merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Ya, artinya ini variabel nilainya berubah-ubah ya. Variabel X, variabel Y, variabel Z, dan lain-lain. Sebagai contoh, bilangan asli kurang dari 7 dan nilainya ini tidak tunggal. Ya, kan ini kurang dari 7 dan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suhu tubuh pasien COVID-19 ini juga tidak tunggal juga ya, artinya berubah-ubah. Apakah sekian derajat, ya, koma-komanya saja ada kan, sekian koma sekian dan lain-lain. Itulah contoh daripada variabel. Nah, di sini jenis variabel ada dua, variabel diskrit dan variabel kontinu. Nah, adapun variabel diskrit adalah variabel yang nilai-nilainya dapat dihitung. Ya, sebagai contoh, bilangan asli kurang dari 7. Ini bisa dihitung. Bilangan asli tadi yang startnya dari 1 ya, berarti masih bisa dihitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jumlah kendaraan di tempat parkir itu masih bisa dihitung. Ya. Jumlah siswa dalam kelas itu masih bisa dihitung. Jadi itu dimaksud dengan variabel diskrit. Sedangkan variabel kontinu adalah variabel yang nilai-nilainya tidak dapat dihitung. Sebagai contoh, bilangan real kurang dari 7. Nah, bilangan real itu kan bilangan desimal juga termasuk, ya. Jadi kalau bilangan real kurang dari 7 berarti bukan hanya bulatnya saja dihitung. Ya, 6 di bawah 7 kurang dari 7 kan 6. Itu saja 6,1, 6,2. Pokoknya kita tidak bisa menghitung sebanyak itu seperti yang ada di diskrit. Nah, kemudian tinggi badan siswa di suatu kelas berkisar pada interval 120 kurang dari X kurang dari 160. Ini juga tinggi badan itu juga kan biasanya ada komanya toh. Misalnya 120,1, 120,5 dan seterusnya. Dari variabel ini kita mau mengidentifikasi yang mana diskrit, yang mana kontinu. Nih, yang pertama, bilangan asli antara 10 dan 15. Apakah ini diskrit atau kontinu? Iya, ini masih bisa dihitung. Asli berarti antara, berarti 11, 12, 13, 14. Berarti ini diskrit. Bilangan bulat lebih dari 6. Bilangan bulat itu lebih dari 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Sampai tak tertinggal. Ya, berarti ini kontinu. Ya, bagian C, usia penduduk suatu desa. Kontinu. Kenapa kontinu? Itu kan kalau usia, misalnya usianya 65 tahun. Bisa saja 65 tahun itu macam-macam. 65 tahun sekian bulan. Toh? Misalnya 2 bulan, itu dikategorikan 65 tahun. Lebih apakah 65 tahun, 7 bulan. Bahkan kalau mau lebih detail, 65 tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, sekian detik. Kategori kontinu. Jumlah anak laki-laki dalam keluarga bisa dihitung. Ini diskrit. Kontinu. Muncul mata dadu genap dalam pelemparan sebuah dadu. Sebuah dadu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muncul mata dadu genap 2, 4, 5. Masih bisa 4, 6. Diskrit. Jumlah kendaraan yang melewati jalan Ternate. Jawabannya Diskrit. diskrit, masih bisa dihitung. Lanjut. Berat badan sekelompok siswa. Nah, ini kan kalau berat badan bisa ada koma-koma ya, desimal. Beratnya misalnya 50, ada 50,1, 50, berarti kontinu. Panjang beberapa batang kayu. Kontinu, panjangnya 1 meter, 1,1, 1,2, tapi ada komanya toh. Ini kontinu.
bilangan cacah kurang dari 20. Bilangan cacah itu mulai dari 0 ya. Kontinu. Iya. Diskrit kurang dari 20 berarti mulai 0, 1, 2, sampai 19. Artinya masih bisa dihitung. Berarti ini diskrit. Banyak pemunculan sisi muka dalam pelemparan sebuah koin. Nah, muka maksudnya di sini di dalam sebuah koin mukanya ada dua kan? Angka gambar. Berarti diskrit. Bisa tentukan angka gambar. Mukanya masuk di sini. Kalau bukan angka berarti gambar. Berarti ini diskrit. Berarti diskrit semua sampai L karena bisa dihitung. Jumlah kesalahan pengetikan Diskrit. bisa dihitung. Berarti ini diskrit. Jumlah kecelakaan per minggu diskrit. Masih bisa diskrit. Oke, selanjutnya variabel acak. Jadi variabel acak di sini merupakan suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak ini biasa digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Ditulis dalam huruf kapital. Misalnya ini X kapital, banyak anak laki-laki dalam suatu keluarga. Y kapital, hasil kedua mata dadu yang muncul pada pelemparan dua buah dadu. Jenis-jenis variabel acak itu ada dua, variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Ya, kita lihat dulu apa itu variabel acak diskrit. Di sini ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Ya. Ciri yang kedua, nilai berupa bilangan bulat. Ciri yang ketiga, dalam garis bilangan berupa titik-titik terpisah. Seperti lihat garis bilangan. Dan ini masing-masing titik ini ya 1, 2, 3, 4, 5 ini bilangan bulat. Jadi 1, titik 2, titik 3, 4, 5. Jadi tidak dihitung itu bisa 1,1, 1,2, 1,3. Jadi hanya yang bulatnya saja dilihat. Itu. Oke, ya, paham. Sebagai contoh, yang banyak muncul angka pada pelemparan 2 keping koin secara bersamaan. Ya, muncul angka. Jadi kita fokusnya muncul angka. Bagaimana variabel acaknya? Jadi kalau 2 keping koin atau uang logam itu kan muncul angka itu bisa saja tidak ada. Ya, kata misalnya dalam hal ini titik sampelnya gambar-gambar. Atau bisa saja muncul satu angka. Titik sampelnya angka yang muncul yang pertama, gambar yang kedua. Ataukah gambar yang muncul pertama, angka yang kedua. Ataukah bisa saja angka dua-duanya. Ya, angka-angka. Ketika tidak muncul angka-angka, itu nilainya 0 kan? Muncul satu angka maka diberi nilai variabel acaknya 1. Muncul dua-duanya angka maka diberi nilai 2. Contoh kedua, jumlah kedua mata dadu dari percobaan melempar 2 dadu sekaligus. Kita buatkan tabelnya. Maka di sini kalau fokusnya di sini jumlah, artinya setiap mata dadu itu yang 2 mata dadu itu yang muncul itu misalnya 1,1, maka kalau jumlahkan hasilnya 2. Terus hasilnya 1 tambah 1,2, 1 tambah 2, 3 sampai dengan 6,6 berarti 12. Nah itu. Ini salah satu contoh variabel acak diskrit. Lanjut, variabel acak kontinu. Ciri-cirinya diperoleh dari hasil mengukur. Kalau diskrit tadi diperoleh dari hasil membilang ya atau menghitung. Ciri yang kedua, nilainya berupa bilangan real. Ya. Yang ketiga, dalam garis bilangan berupa deretan titik yang terhubung dan membentuk garis. Misalnya seperti ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ada saya kasih warna merah ini, artinya ini dia bisa masuk 1,1, 1,2, 1,5, 1,9, 2, ini. Artinya bahwa ini tidak bisa kita hitung.
dari 1 sampai 5 ini kita tidak bisa hitung karena banyak angka-angka yang ada dalam interval ini. Ngerti ya? Oke. Sebagai contoh, hasil penimbangan berat badan. Ini contohnya tadi. Misalnya beratnya 50 kilo, 50,1, 50,2 itu nanti tidak bisa dihitung. Hasil pengukuran tinggi badan, hasil pengukuran suhu tubuh. Ini semua ya yang yang hasilnya itu ada desimalnya lah gitu. Yang ada desimalnya, oke lah bahasa sederhananya begitu ya. Maka ini dikategorikan sebagai variabel acak kontinu. Contoh soal yang berkaitan dengan variabel acak diskrit. Yang pertama, Fauzan melakukan uji coba pelemparan sebuah dadu sekali. Nyatakan hasil yang mungkin sebagai variabel acak X. Nah, karena ini sebuah dadu yang dilempar sekali, berarti nilai variabel acaknya itu X nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh 2, Gilda melakukan percobaan dengan melempar sekeping uang logam sebanyak 2 kali. Gilda mengamati banyak muncul gambar, jadi fokusnya di gambar. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak Y. Nah, sini pembahasannya karena di sini pelemparan sekeping uang logam sebanyak 2 kali. Ya, ini pelemparan pertama munculnya kalau bukan angka gambar. Kemudian pelemparan kedua angka gambar ataukah angka gambar lagi masing-masing ini bercabang lagi. Maka hasilnya yang mungkin AA, artinya pelemparan pertama muncul angka, pelemparan kedua muncul angka, dan seterusnya AG, GA, GG. Nah, karena di sini fokusnya adalah muncul gambar, maka banyaknya gambar itu ketika muncul AA, artinya nilai variabel acaknya 0. Muncul AG, maka nilai variabel acaknya 1. GA demikian 1. GG 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak Y-nya sama dengan 0, 1, 2. Contoh ketiga, Aldi melakukan percobaan melempar 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Pertanyaannya adalah A. Tentukan titik sampelnya. B. Misalkan X jumlah kedua mata dadu. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak X. Jadi langsung saja untuk bagian A, titik sampelnya caranya membuat seperti ini. Ya, dari 2 buah dadu dilempar sebanyak 1 kali, maka titik-titik sampelnya ini semua ada 36 titik sampel, mulai dari 1,1 sampai 6,6. Nah, jawaban bagian B, karena di sini B adalah jumlah kedua mata dadu, maka masing-masing titik sampel ini kita jumlahkan. Titik sampel contohnya di sini 1,1 kalau dijumlahkan sini 2. Dan seterusnya 1,2 dijumlahkan 3, dan seterusnya sampai dengan 6,6 kalau jumlahkan sini 12. Sehingga variabel acak X yang mungkin adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.